pilih adalah air terjun Rengganis. Untuk jarak tempuhnya sendiri sekitar 3-4 km. Dan jalannya bisa dibilang cukup sulit karena banyak lumpur dan masih belum diaspal. Jadi perjalanannya masih cukup jauh. Di sela-sela perjalanan kita bisa melihat ada sungai, bisa dilihat. Dan pemandangannya juga cukup indah di bagian bawah. Kalau gitu kita lanjutkan aja perjalanannya. Untuk jalannya sendiri bisa terbilang susah ya, karena bisa dilihat cukup becek. Jadi sebaiknya ini diperbaiki oleh pemerintah supaya bisa memperamai tempat ini. Perjalanannya cukup melelahkan. Nah, ya aksesnya kurang memuaskan bisa dibilang. Tapi gak apa-apa, kita sambil olahraga. Jadi ya dibawa santai aja. Untuk wilayahnya sendiri terletak di Argopuro, Panti Pakis, Kabupaten Jember, dengan jarak sekitar 20 km dari kota Jember dan 5 km dari Kampung Durian. Dan untuk akses jalannya ini bisa dibilang banyak sungai-sungai yang wajib diseberangi. Aduh. 200 meter lagi sampai. Pak, saya mau tanya dari Universitas Jember. Nama Bapak siapa? Ini sudah ditutupnya sejak kapan, Pak? Agak sepi gitu sudah. Kira-kira udah 2 tahun ya. Jadi waktu corona itu ya, Pak? Iya ya, waktu kok iya waktu corona. Tapi sebelum itu masih ramai sih. Iya masih. Gara-gara mungkin ini sepi jadi jalannya udah sulit lagi. Iya ada kasih. Kalau di sini berarti wisatanya tinggal yang di apa? Iya di Kampung Durian. Kampung Durian. Jadi kita tadi sempat ada kendala. Sebenarnya dari air terjunnya tuh udah 500 meter ya jaraknya. Tapi karena ada kendala, aksesnya susah dilalui. Jadi aksesnya itu tertutup oleh rerumputan yang jalannya itu sudah tertutupi oleh rerumputan itu. Penyebabnya adalah karena pada waktu corona, jadi air terjun ini pengunjungnya berkurang, sangat sedikit. Otomatis tempat wisata ini sudah jarang diperhatikan oleh sekitar. Otomatis kurang terawat, jadinya tempatnya sekarang sudah tidak dapat dilalui lagi.
ya otomatis kita harus cari tempat lain yang sekiranya dekat dari kawasan ini. Mungkin kita bisa ke arah Kampung Durian karena di situ juga ada tempat camping seperti sungai dan tempat untuk berbelanja atau minum. Kita bisa pergi ke sana. Mungkin sangat disayangkan ya, yang awalnya kita ingin ekspektasinya tuh ke air terjun, tapi malah dia di luar ekspektasi, yang kita sendiri nggak tahu bakalan seperti ini. Jadi udah jalan jauh-jauh, tapi pada akhirnya tempatnya nggak bisa dilewati. Otomatis kita pulang dengan tanpa dokumentasi di air terjunnya, ya karena itu nggak bisa lewat. Tapi tenang, kita akan ke tempat wisata yang lain, jadi Sekido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sirop. Ini untuk air terjunnya ini ditutupnya udah dari kapan, Pak? Sebenarnya bukan ditutup, tapi itu pengelolaannya itu waktu masuk koperasi ada kendala dulu kepengurusan yang Pak Harjo itu, akhirnya tertutup dengan sendirinya saja. Karena pengelolaannya sudah maju mundur. Memang lokasinya itu ikutnya air terjun itu ikut ke Rutani. Oh, Rutani. Ya, ke Alas Lindung. Terus di tempat parkir itu selatannya itu masuk koperasi. Ini apa? Ada pengaruhnya sama corona gitu bukan? Dadah. Itu yang nggak naik orang-orang itu sebelum corona itu sudah ini orang sudah mengurangi karena sehabis banjir bandang itu kan ada longsor juga di atas itu. Oh. Itu. Sebenarnya dulu itu sudah banyak yang naik. Terus Anang Hermansyah itu juga sama istrinya itu pernah naik sini. Pernah. Iya pernah. Ini mungkin kira-kira sempat akan dibuka lagi mungkin atau udah? Itu ada keyakinan karena dulu Bapak Kapolres waktu Pak Haris itu juga naik ke atas, sudah menyeruput juga ke atas atau lihat-lihat ini berpotensi kan gitu. Karena air terjunnya itu ada dari sebelah selatan terus ada dari sebelah utara. Jadi gini. Iya, saya lihat itu kan dari Tancak sama Rengganis ini kelihatan bagus Rengganis karena kedua. Iya. Makanya nanti apabila nanti ada pengelola yang ini ya, ini ada keyakinan kita kerjasama dengan Rutani, kan jalan sekarang setidaknya kan sudah ada bentuk jalan, mobil walaupun seperti apa kan bisa melalui, jadi kita bisa mungkin bersinergi dengan Rutani dan ini. Ya, ini saya sebagai pengurus koperasi ya. Sebagai pengurus koperasi memang ya mengawasi ini. Terus ini sebenarnya bukan dari koperasi, ini penggundulan hutan ini. Ini dengan adanya orang liar itu mengatakan bahwa hutan lindung ini mau dikasihkan kepada warga. Disangkut pautkan dengan reforma agraria. Sebenarnya yang reforma agraria itu tanah yang tidak berstatus tapi HGU. Nah HGU itu kalau sudah dicabut HGU oleh pemerintah, tanahnya itu di reforma agraria. Oh, jadi kalau ini koperasi ini tidak. Ini memang awalnya ini PDP, ya dikelola oleh PDP, dan begitu dikelola lagi dari PDP ke koperasi. Ada SK-nya ini. Kalau ini. Makasih ya Pak tentang ini. Oke, makasih. Jadi untuk wisata yang akhirnya kita kunjungi adalah Kampung Durian. Bisa kita lihat sama-sama. Di tempat ini sih cukup rame ya, bisa dibilang. Dan untuk biayanya gratis, tinggal bayar parkir aja 3.000. Mau turun juga.
Ini nama masnya siapa? Namanya Mas Nanang, dan ini Mas Riko, dan ini Mbak Dwi, dan ini Mbak Iza. Ini semua dari mana? Dari Sukorambi. Ya dari desa sebelah nih Mas. Terus tahu tempat ini kira-kira dari mana? Tahu tempat ini dari sosial media yang katanya ini menurut ini destinasi baru yang sangat viral di Jember gitu Mas. Kalau menurut masnya ini kelebihan tempat ini itu apa? Kelebihan tempat ini kan yang terkenal dari julukan Kampung Durian. Nah jadi ini sekarang ini ya kok sudah beda gini, jadi lebih enak lah, lebih nyaman, dan juga tempatnya juga dingin Mas. Terus kalau untuk kekurangannya sendiri? Untuk kekurangan mungkin ya dari segi kebersihan lah, mungkin masih kurang, dan juga fasilitas lainnya masih yang kurang lah. Jadi kalau menurut pandangan Mas depannya itu sebaiknya pengelolaannya gitu lebih diperbaiki. Ya harus diperbaiki lagi, soalnya destinasi yang lain itu kan gimana ya, karena